Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Hadirin ikhwati iman wal hadirat jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati, sidang salat subuh dan tholabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan takdir, iradah, inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata, pada pagi hari ini kembali kita dapat bermuajah, bersua, berjumpa dalam kegiatan rutin tholabul ilmi, khususnya pada setiap hari Ahad yang pertama setelah kita menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ibadah yang telah kita tunaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mampu menjadi kifarat dosa dari dosa dan kehilapan yang kita lakukan di masa-masa silam. Amin ya mujibas sa'irin. Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa hari berganti hari, sebentar lagi kita akan kembali berjumpa dengan hari raya Idul Adha tahun 1443 Hijriah. Dan kita sekarang sudah berada di awal bulan Dzulhijjah, tepatnya pada tanggal 3 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat serta tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, dan jika kita kembali mengingat tentang petunjuk Allah dan Rasul-Nya terkait dengan bulan Dzulhijjah, maka ada beberapa petunjuk yang menjelaskan kepada kita bahwa bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan, keagungan dan kemuliaan, sehingga bulan Dzulhijjah itu masuk kepada apa yang disebut dengan bulan haram, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan bahwa ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang terhormat. Yang bulan tersebut kata beliau adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Itu yang disebut dengan 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan-bulan terhormat, bulan-bulan yang haram, sehingga ada petunjuk dan aturan khusus bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim, bahwa mereka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan pertempuran pada 4 bulan itu. Karena demikian ikhwati iman, bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang memiliki keistimewaan. Di samping bahwa ia merupakan di antara bulan haram, bulan yang istimewa, bulan yang terhormat, juga secara khusus itu merupakan bulan di mana puncak ibadah haji ada pada bulan Dzulhijjah. Kemudian ikhwati iman, secara khusus ada keutamaan dari nilai amal solih dan amal ibadah yang kita lakukan manakala jatuh pada rentang waktu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada keutamaan melakukan amal solih, melakukan aktivitas kebaikan, melakukan aktivitas ibadah ketika kita melakukannya pada rentang waktu awal 10 bulan Dzulhijjah. Rujuk kepada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda.
Dan saya menggunakan hadis riwayat At-Tirmidzi dengan redaksi kata Rasulullah. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin," tidak ada dari hari-hari, al-amalus sholih, yang amal solih, fihinna, yang dilakukan pada hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, nilainya lebih dicintai oleh Allah, min hadhil ayam, dari hari-hari ini, yakni ayamul ashri min dzulhijjah, yakni hari-hari awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain digunakan dengan redaksi a'dhamu ajron indallah, bahwa amal soleh yang dilakukan pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih besar, lebih agung pahalanya di sisi Allah. Ini iwatiman di antara keutamaan sekaligus kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, agar kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, aktivitas kebaikan kita pada 10 awal bulan Dzulhijjah, di mana kata beliau nilai dari amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah dan lebih besar pahalanya di sisi Allah dibandingkan dengan di luar waktu-waktu tersebut. Bagaimana himakumullah? Nah, merujuk kepada hadis tersebut, ada sebagian kalangan saudara-saudara kita yang kemudian memberikan petuah, memberikan fatwa kalau di kalangan para ulama, yang menegaskan bahwa disunahkan melakukan ibadah puasa, ibadah saum dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dari hadis tersebut ada sebagian kalangan yang memberikan fatwa atau petuah tentang keutamaan melakukan ibadah puasa di tanggal 1 sampai tanggal 9, dengan alasan bahwa kan kata hadis itu amal solih yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah itu nilainya lebih besar dibandingkan dengan di luar itu. Bagaimana himakumullah? Maka kemudian kata mereka, boleh kita melakukan ibadah puasanya bukan hanya tanggal 9 tapi dari tanggal 1, dengan keterangan hadis tersebut. Meskipun kalau kita lihat, kita amati lebih jauh, kalimat yang digunakan di hadis itu tidak menyebut amal solih apa, menunjukkan berarti umum, pokoknya semua yang disebut dengan amal solih. Maka manakala kita lakukan pada rentang waktu itu, nilainya lebih dicintai oleh Allah. Bagaimana himakumullah? Apa yang disebut dengan amal solih? Tentu kita paham yang disebut amal solih adalah amal-amal perbuatan yang telah dituntunkan, dicontohkan oleh uswatun hasanah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan amal solih. Nah, pertanyaannya adalah, adakah ibadah khusus? Adakah ibadah khusus yang dituntunkan, dicontohkan oleh beliau, yakni yang dilakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Wabil khusus seperti petuah tadi, bahwa dibolehkan, dibenarkan, disunahkan melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 berdasarkan hadis yang tadi gitu. Pertanyaannya, apakah ada contoh Nabi, ada tuntunan Nabi atau para sahabat melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 gitu? Jika kemudian tidak ditemukan adanya contoh, berarti memahami hadis tadi tidak tepat jika memunculkan fatwa bolehnya melakukan ibadah puasa gitu. Kenapa demikian? Benar bahwa ibadah puasa itu ajaran Islam.
Benar bahwa ibadah puasa itu termasuk rukun Islam. Tapi ibadah puasa yang mana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena jika ibadah puasa tersebut kita kerjakan tanpa mengikuti kepada contoh Nabi, maka berarti ibadah puasa tersebut ibadah puasa yang diada-adakan oleh kita, ibadah puasa yang tidak ada tuntunannya dalam agama, meskipun bahasanya ibadah puasa. Waduh, karena itulah maka sebagian yang lain tidak sepandangan dengan fatwa atau dengan petuah tersebut dengan alasan bahwa tidak disebutkan adanya syariat khusus, adanya ibadah khusus yang dilakukan Nabi sama sahabat di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka berarti yang disebut amal solih tersebut adalah amal-amal yang biasa kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi, yang biasa kita lakukan. Manakala jatuhnya pada waktu tersebut, maka nilainya lebih baik, lebih besar, lebih dicintai oleh Allah. Jadi judulnya bukan membahas tentang amal apa, bukan. Tapi hadis tersebut menjelaskan tentang keutamaan amal, nilai dari amal soli yang kita lakukan. Itu judul dari hadis tersebut, bukan menjelaskan tentang adanya syariat yang kita kerjakan pada saat itu. Sebab kalaupun ada dalam urusan agama harus mengikuti kepada tuntunan Allah dan Rasulnya. Sekali lagi, benar ibadah puasa itu adalah termasuk rukun Islam, termasuk ibadah iman, amal solih, amal ibadah. Tetapi ibadah puasa yang mana? Karena ternyata kita tahu di masa Rasul sekalipun ada sahabat yang akan melakukan ibadah puasa gaya dirinya. Ada orang yang bersemangat mau melakukan ibadah puasa yang berbeda dengan tuntunan Rasul. Dan ketika itu didengar oleh Nabi, Nabi menyatakan kepada mereka bahwa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, kepada ajaranku, kepada cara hidupku, maka dia bukan golongan aku. Itu Nabi sampaikan kepada sahabat yang mereka diantaranya berpikir bahwa Rasulullah melakukan ibadah puasa, tapi cara ibadah puasa Nabi ada bukanya, ada iftornya. Nah, saya akan melakukan ibadah puasa gaya saya, nggak ngikutin gaya Nabi. Saya akan ibadah puasa seterusnya, tidak akan berbuka. Jadi kalau ditanya ibadah apa? Ibadah puasa. Tapi kenapa Nabi mengatakan bahwa siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku? Maksudnya adalah kalau antum melakukan perbuatan ibadah seperti itu, yang mana Nabi tidak mengajarkannya, maka perbuatan ibadah tersebut berarti menyalahi dan menyimpang dari tuntunan Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, karena itu maka sekali lagi yang dimaksud hadis tersebut adalah amal-amal solih yang biasa kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau dikaitkan kepada ibadah puasa yang ada tuntunan Nabi yang biasa kita kerjakan, ibadah saum Senin dan Kamis, ibadah saum Daud, manakala kita lakukan jatuhnya pada saat itu, maka nilai pahalanya lebih besar. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bukan kita mengadakan adanya ibadah khusus yang tidak ada tuntunannya. Karena begini waktu iman, kalau ada sholat, ada ibadah khusus bentuknya ibadah puasa, maka tidak apa-apa dong kalau kita melakukan ibadah sholat. Ketika Bapak ditanya, Pak, sholat apaan? Sholat di 10 awal bulan Dzulhijjah. Nah gitu. Bisa dipahami Pak? Bapak yang Bapak kerjakan bukan ibadah puasa, ibadah sholat. Terus ditanya, Bapak sholat apaan? Kata Bapak, saya sholat 10 awal bulan Dzulhijjah. Mana keterangannya? Kan kata hadis disebutkan, amal solih yang kita lakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah nilainya lebih besar di sisi Allah. Di mana letak salahnya Ustaz?
kan gitu Pak. Jadi ada ibadah puasa khusus, ada sholat khusus. Nah kalau ada ibadah puasa khusus, sholat khusus, nanti ada sodakoh khusus. Bapak, sodakohnya kok ini banget Pak, semangat banget. Oh iya, ini sodakoh khusus. Apa? Sodakoh 10 awal bulan Dzulhijjah gitu. Terus Bapak doa, Bapak zikir, Bapak baca Quran, Bapak tolabul ilmi, ibadah iman. Pokoknya khusus itu, bahkan gayanya khusus Pak gitu. Jadi sekali lagi hadis tersebut tidak dipahami ada ibadah khusus dengan alasan karena tidak ditemukan tuntunan dari Nabi ataupun para sahabat adanya ibadah khusus. Bisa dipahami itu dari tanggal 1 sampai itu. Kalaupun misalnya kita mengamalkan sesuatu karena ada tuntunannya gitu Pak. Nah diantaranya adalah bahwa ibadah yang kita lakukan setiap hari, misalnya yang fardu yakni sholat 5 waktu, atau yang sunnahnya sholat sunnah, baik sholat sunnah rawatib, tahiyatul masjid, sholat tahajud, syukur wudu, ibadah iman, lalu kemudian sholat sunnah yang lain termasuk duha, yang kita kerjakan jatuh pada rentang waktu 10 awal bulan Dzulhijjah, maka nilainya lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan di luar itu. Sodakoh yang kita keluarkan, infak, zakat, membaca Al-Quran, zikirnya, doanya, semua aktivitas amal ibadah yang kita lakukan, jika jatuhnya pada rentang waktu itu, maka nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana himakumullah, kalaupun ada yang khusus, sekali lagi itu manakala ada tuntunannya. Emang ada petunjuk khusus, ada, yakni terkait dengan ibadah kurban. Bagi mereka yang sudah berniat, bermaksud untuk melakukan ibadah kurban, maka Nabi memberikan tuntunan khusus kepada mereka. Rujuk kepada beberapa hadis, yang semua hadis tersebut redaksinya agak sedikit berbeda, tetapi diriwayatkan oleh Imam Muslim antara lain dari sahabat Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah iwatu iman, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, barang siapa yang sudah melihat hilal bulan Dzulhijjah, manakala kamu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, sedangkan seseorang dari kalian sudah bermaksud, berniat untuk melakukan ibadah kurban, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi, maka janganlah ia menyentuh, jangan ia mengganggu min sya'rihi wa basyarihi, yakni bulu di kepalanya yang disebut rambut, wa basyarihi, dan bulu di tubuhnya. Masih riwayat Imam Muslim karena redaksinya bermacam ragam. Ada yang kalimatnya iwatu iman, idza dakhalal asyru min Dzulhijjah, idza dakhalatil asyru min Dzulhijjah, apabila masuk 10 awal bulan Dzulhijjah dan seorang dari kalian itu bermaksud melakukan ibadah kurban, fala ya'khudhanna minhu sya'ron wala yukallimana dhufron, maka janganlah orang tersebut mengambil, mengganggu, memotong atau kemudian mencukur, apalagi watiman, yakni dari rambutnya, wala yukallimana dhufron, dan jangan pula ia memotong kukunya sampai ia menyembelihkan hewan kurbannya. Berdasarkan hadis tersebut ada tuntunan khusus yang dilakukan dari tanggal 1, yakni bagi orang yang sudah berniat melakukan ibadah kurban, agar ia menahan diri, tidak mengganggu bulu-bulu di tubuhnya dari mulai kepala sampai di tubuh iwatu iman, juga tidak mengganggu kuku, baik itu kuku yang di tangan ataupun di kaki. Ya kalau bapak punya kuku lain ya sama lah gitu pokoknya. Iwatu iman, pokoknya kuku yang ada di kita iwatu iman maka jangan diganggu. Dan itu wadzalika min tamamil udhiyah, itu bagian dari kesempurnaan ibadah kurban kalian.
dalam bahasa para ulama disebutnya ikhwatul iman makruh bagi orang yang sudah berniat melakukan ibadah kurban terus motong kuku dari tangan satu gitu Pak, sampai nanti waktu sebelum penyembelihan. Jadi kalau sudah disembelih barulah dibersihkan. Begitulah yang dikerjakan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau kemudian akan melakukan kurban, maka dari tangan satunya itu tidak mengganggu yang disebutkan tadi. Nah, pertanyaan saya nih, bapak-bapak kan tahun ini udah berniat kurban kan, sudah daftar ya. Nah, pertanyaan dari tanggal 1 nggak diapa-apain kan Pak? Atau kemarin udah dipotong hari Jumat. Nah, kan tanggal 1-nya hari Jumat, ya Pak ya? Nah, jangan-jangan udah dipotong ya Pak ya? Ya kan ini mah khusus. Jadi kalau sudah ada keterangan khusus maka berarti itu mengeliminir yang lain. Kan kalau memotong kuku di hari Jumat apa ya? Emang hari Jumat setahun sekali? Kan hari Jumat mas setiap pekan, betul? Nah, tapi kalau Dzulhijjah emang sepekan sekali? Kan enggak ya? Nah, itu setahun sekali ya, Pak. Gitu. Bulan Dzulhijjah bulan yang ke-12. Jadi berarti disebutnya tuntunan khusus sebutnya. Jadi bukan tidak dipotong tapi ditunda. Bisa dipahami, Pak? Motongnya ditunda. Nanti kalau sudah disembelihkan baru dipotong. Nah, ikhwati rahimakumullah, itu yang sesuai dengan petunjuk, ada tuntunan khusus. Selanjutnya ikhwati iman, kembali kepada soal ibadah puasa. Ada sebagian kalangan juga di masyarakat kita yang mereka juga mempetuahkan bahwa disunahkan melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, tapi dalilnya tidak sama, tidak menggunakan hadis yang tadi. Kalau yang tadi hadisnya sahih, tetapi kalimat yang digunakannya global, tidak menunjukkan adanya ibadah puasa khusus, tidak ada. Pokoknya amal soleh. Kemudian nah, di pandangan yang ini mereka memfatwakan bahwa disunahkan melakukan ibadah puasa di tanggal 1 karena ada hadis yang lain yang dalam hadis tersebut menggunakan kalimat yang secara harfiah, secara tekstual, secara tersurat menyebut kata puasa. Misalnya kata mereka rujuk kepada hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya panjang, saya coba katakanlah ikhwatul iman dijelaskan dalam bahasa yang lain. Jadi ketika itu ikhwatul iman ada seorang pemuda dari kalangan Ansor. Yang pemuda ini punya kebiasaan. Yang kebiasaan tersebut tidak diketahui oleh Nabi. Bahasa kita inisiatif dari sahabat itu. Manakala masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ia selalu melakukan ibadah puasa dari tanggal 1. Pemuda ini berinisiatif kalau masuk tanggal 1 Dzulhijjah pasti puasa, paham Pak? Nah, karena Nabi tidak tahu, maka Nabi bertanya kepada pemuda itu, kenapa engkau manakala masuk tanggal 1 Dzulhijjah melakukan ibadah puasa? Lalu kata pemuda itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah ini yakni 10 awal bulan Dzulhijjah, bahkan bulan Dzulhijjah ini merupakan syiar-syiar Allah, di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala, di antara kemuliaan ajaran Islam. Bahkan bukankah ini hari-hari ibadah haji di mana para jamaah haji melakukan ibadahnya pada bulan Dzulhijjah itu? Maka kata si pemuda itu, dengan alasan tersebutlah asallah azza wa jalla, mudah-mudahan Allah an yusyrikani fi du'aihim. Jadi kalau dalam bahasa kita, saya berharap mudah-mudahan Allah menggabungkan aku, menyertakan aku dengan aku melakukan ibadah puasa fi du'aihim, dalam doa mereka, kata si pemuda itu. Jadi kalau bahasa kita ya saling mensupport gitu Pak.
masuk tanggal 1, orang yang melakukan ibadah haji kan melakukan ibadah haji, rangkaian ibadah haji, ibadah iman. Sedangkan saya tidak melakukan ibadah haji, maka saya melakukan ibadah puasa supaya ibadah saya dengan mereka itu bergabung dan memberikan kemuliaan yang luar biasa kepada dirinya. Nah, apa yang terjadi dalam hadis tersebut katanya, lalu Rasul SAW itu memberi komentar, bagimu, kata Nabi, bagimu dengan melakukan ibadah puasa setiap harinya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, dari tanggal 1 sampai itu setiap harinya, maka kamu bagaikan memerdekakan 100 orang hamba sahaya dan menghadiahkan 100 hamba sahaya untuk Baitullah, ditambah plus dengan bagaikan engkau berderma di jalan Allah, yang kamu bawa di jalan Allah itu dengan 100 ekor unta dan 100 ekor kuda. Dan pada saat kamu melakukan ibadah puasa yang jatuhnya pada tanggal 8 yang disebut hari Tarwiyah, maka pahalanya bagi engkau itu sebanding dengan memerdekakan 1000 hamba saya berderma di jalan Allah, yang engkau bawa di jalan Allah dengan 1000 ekor unta dan 1000 ekor kuda. Dan ketika kamu melakukan ibadah puasa tanggal 9 Dzulhijjah, maka kamu mendapatkan pahala yang sebanding dengan kamu memerdekakan 2000 hamba saya, 2000 orang hamba saya, dan berderma di jalan Allah membawa yakni 2000 ekor unta dan 2000 ekor kuda yang kamu bawa di jalan Allah, ditambah dengan yakni pengampunan dosa 2 tahun. Begitulah iwatu iman isi hadis itu. Yang hadis ini menurut para ulama hadis itu diriwayatkan oleh Imam Adi dan Ibnul Jauzi dalam kitab mereka. Kalau Imam Adi itu mencantumkan dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afi Rijal, sebuah kitab yang isinya itu terkait dengan rawi-rawi hadis, wartawan-wartawan hadis, mereka yang meriwayatkan hadis. Jadi ada kitab, Pak, itu biografinya mereka. Isinya itu hanya orang, Pak, nama orang, iwatu iman, terus bagaimana sifat mereka, gurunya siapa, muridnya siapa, apakah mereka diterima hadisnya atau ditolak, apakah sahih apa dhaif, itu, Pak. Iwatu iman rahimakumullah. Nah, salah satu hadis yang dicantumkan di kitab itu termasuk Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mawdu'at, yakni kitab yang beliau cantumkan hadis dhaif dan hadis palsu. Jadi kalau kita lihat dari hadis tersebut ditempatkan di mana, paling tidak kita bisa paham bahwa menurut para ulama yang meriwayatkan atau mencatat hadis itu, bahwa hadis ini tidak termasuk hadis yang sahih. Hadis yang tadi disebutkan menurut para ulama hadis termasuk yang mencatatnya tidak termasuk hadis yang sahih, tidak termasuk hadis yang diyakini itu sabda Nabi atau merupakan berita dari sahabat. Kenapa demikian? Ternyata mereka menganalisa hadis tersebut, di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad bin Al-Muharram. Yang Muhammad bin Al-Muharram dikritik oleh para ulama hadis. Contoh Imam Al-Bukhari, Imam Ad-Daruqutni, Imam An-Nasai dan yang lain. Misalnya Imam Al-Bukhari, beliau menilai bahwa rawi tersebut munkarul hadis. Hadisnya diingkari, ditolak. Hadis yang diriwayatkan orang tersebut itu ditolak. Itu menurut Imam Bukhari. Dalam beberapa sumber iwatu iman, di mana Imam Al-Bukhari menyampaikan beberapa petuah, salah satunya adalah apabila aku
kata Imam Bukhari, apabila aku menilai kepada seorang bahwa dia munkarul hadis, maka tidak boleh, tidak halal berhujah dengan hadis yang diriwayatkan oleh dirinya. Itu menunjukkan bahwa hadis tersebut dhaifnya sangat parah, tidak bisa ditolong lagi. Lalu kemudian rujuk kepada komentar ulama yang lain. Misalnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali belum mengatakan bahwa ini menurut putranya beliau, yakni Abdullah bin Ahmad bin Hambal. Kata Abdullah, saya tanya kepada bapak saya, kepada Imam Ahmad, bagaimana orang ini? Maka kata Imam Ahmad, dia kadzab, dia pendusta dalam urusan hadis. Nah, karena demikian maka hadis yang tadi masuk kategori bahkan hadis maudhu, hadis palsu dalam sebagian kalangan para ulama hadis. Dan hadis ini ibadah iman itu sering disampaikan oleh para punggawa dakwah di beberapa kesempatan tentang keutamaan melakukan ibadah puasa dari tanggal 1 sampai 9 dengan hadis tersebut. Kalau di layar kaca sering Mbak muncul itu. Meskipun mereka tidak menjelaskan status hadis ini bagaimana, cuma menyampaikan bahwa ada keutamaan disunahkan melakukan ibadah puasa di tanggal 1, padahal hadisnya rengkot gitu Pak, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, bahkan palsu menurut para ulama hadis. Karena itu maka mohon maaf tidak benar kalau ada tuntunan ibadah puasa di tanggal 1. Kemudian iwatu iman, ada lagi yang berpendapat bahwa ibadah puasa bulan Dzulhijjah 2 hari, yakni dengan tanggal 8 yang disebut hari Tarwiyah. Jadi ada sebagian kalangan iwatu iman berpuasanya 2 hari, tanggal 8 dan 9, yakni hari Tarwiyah dan hari Arafah. Merujuk kepada hadis katanya iwatu iman itu masih riwayat dari Ibnul Jauzi dan juga Imam As-Suyuti dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau tadi Aisyah, yang sekarang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas, di mana dalam hadis tersebut Nabi bersabda, man shomal asyra, barang siapa yang melakukan ibadah puasa iwat iman pada 10 awal bulan Dzulhijjah, falahu, maka bagi orang tersebut, bikuli yaumin, setiap harinya itu bagaikan saumu syahrin, bagaikan berpuasa 1 bulan. Dengan hadis ini menguatkan yang hadis Aisyah. Jadi sebagian kalangan ini penguat kepada hadis yang itu, yang berpendapat bahwa puasa dari tanggal 1, karena dengan kalimat bahwa setiap harinya itu sebanding dengan melakukan puasa 1 bulan. Tapi hadis ini pun jadi dalil bagi mereka yang mengatakan puasanya 2 hari. Karena dalam hadis disebutkan bahwa wa bi saumi yaumi tarwiyah, dan dengan ibadah puasa hari tarwiyah, ibadah mana himakumullah, falahu bi saumi yaumi tarwiyah, maka bagi orang tersebut dengan saum hari tarwiyah, maka pahalanya ibadah iman itu sebanding dengan saumus sanatin, melakukan ibadah puasa 1 tahun. Jadi beda dengan yang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu cuma seperti berpuasa 1 bulan. Nah, kalau yang hari tarwiyah itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Lalu kemudian dengan melakukan ibadah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut ibadah puasa hari Arafah, maka bagaikan ia berpuasa 2 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang. Gitu Pak. Itu berdasarkan hadis tersebut. Maka sebagian kalangan berkata bahwa disunahkan melakukan ibadah puasa tanggal 8 sama tanggal 9, 2 hari. Lalu bagaimana kemudian dengan komentar dari para ulama hadis termasuk yang meriwayatkannya, Ibnul Jauzi dan Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti iman itu berkomentar bahwa hadis yang barusan yang dijadikan dalil sebagai adanya hari tarwiyah, puasa hari tarwiyah tanggal 8,
dan menguatkan pendapat yang pertama tadi, karena menyebut juga dari awal Pak, itu kata Imam Asyuti dalam hadis tersebut ada rawi yang dikritik oleh para ulama hadis yang bernama Al-Kalbi, namanya Al-Kalbi. Rawi tersebut namanya Al-Kalbi. Kata Imam Asyuti, Imam Al-Kalbi itu, kata Imam Asyuti, itu adalah rawi yang kadzab, pendusta dalam urusan hadis. Termasuk komentar Ibnu Jauzi yang mencatat hadis tersebut, bahwa kata beliau di dalam hadisnya juga ada rawi dalam sanadnya itu yang bernama At-Tibi. Kalau tadi Al-Kalbi, sekarang At-Tibi, yang sama ternyata kondisinya kadzab, yakni orang tersebut pendusta dalam urusan hadis. Maka dengan demikian hadis tersebut pun masuk kepada kategori hadis yang dhaif, hadis yang lemah, bukan hadis sahih, bahkan dengan kedhaipan yang sangat parah yang disebut hadis maudhu atau hadis palsu. Karena demikian maka juga tidak benar apabila diyakini ada ibadah puasa tanggal 8. Bisa dipahami Bapak Ibu? Karena tidak berdasarkan kepada informasi yang kredibel, yang tidak diyakini berasal dari Rasul. Lalu bagaimana ibadah iman dengan ibadah puasa satu hari yang disebut saum hari Arafah? Rujuk kepada hadis yang saya tulis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jamaah. Hadisnya diriwayatkan oleh semua ulama hadis kecuali Imam Bukhari sama Imam Tirmidzi. Berarti diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Dari sahabat Abu Qatadah, Nabi bersabda, "Shaumu yaumi Arafata." Ibadah puasa hari Arafah yukaffiru sanatain. Menghapus, mengampuni dosa 2 tahun. Madiyatan mustaqbala, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan hadis ini sahih, diyakini berasal dari sabda Nabi, tidak ada masalah dari para informan hadisnya. Maka hadis ini yang sahih, maka kemudian dipahami bahwa ada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Dzulhijjah melakukan ibadah puasa hari Arafah, dan itu hanya 1 hari. Dari mana tahunya? Lihat hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai, bahwasanya dari sahabat Hafsah atau istri Nabi. Istri Nabi ada Hafsah, putrinya sahabat Umar bin Khattab. Kata Hafsah, karena Rasulullah adalah Rasulullah yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi itu biasa melakukan ibadah puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang dimaksud adalah hari Arafah. Jadi berdasarkan hadis tersebut, yang disebut hari Arafah itu hari tanggal 9 Dzulhijjah. Ada. Berarti mana himakumullah? Dan pada saat itu dilaksanakan ibadah puasa hari Arafah. Sedangkan wukuf di padang Arafah yang dikerjakan Nabi itu yang pertama dan terakhir. Yang pertama dan terakhir, yakni ibadah haji wada yang ditunaikan pada tahun ke-10 Hijriah. 3 bulan sebelum Nabi wafat. 3 bulan sebelum Nabi wafat, Nabi melaksanakan wukuf di padang Arafah alias melakukan ibadah haji sama para sahabat. Tidak kurang dari 114.000 orang yang ikut pada saat itu. Waktu mana himakumullah? Dan pada saat Nabi wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-10 Hijrah, berarti 8 tahun setelah disyariatkannya ibadah puasa hari Arafah, baru ada ibadah wukuf di padang Arafah. Ibadah iman. Nah, pada saat Nabi wukuf, Nabi nggak puasa malah. Ketika Nabi sedang wukuf, malah Nabi tidak puasa. Rujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dari sahabat Ummul Fadl bintil Haris atau Maimunah, yakni istri Nabi radhiyallahu anha. Kan istri Nabi tadi ada Aisyah, ada Hafsah, ada Maimunah, bibinya Anas bin Malik. Kata Maimunah radhiyallahu anha, pada saat Nabi sedang khutbah di padang Arafah, sedang wukuf, Nabi ceramah, beriman, itu ada sebagian sahabat yang berdiskusi
menilai Nabi, apakah Nabi hari itu puasa apa enggak. Maka sebagian sahabat yang kedengaran sama Maimunah diskusi mereka, kata sebagian, Nabi kayaknya puasa hari ini, kan Nabi udah biasa puasa tanggal 9 Dzulhijjah, paham mbak? Tapi sebagian sahabat katakan, enggak, kayaknya Nabi nggak puasa. Nah, untuk mencairkan perbedaan pandangan itu, kata Maimunah, kata Ummul Fadl, fa arsaltu ilaihi biqadahi labanin, maka aku mengirimkan kepada Rasul secangkir air susu. Maka Maimunah tuh, sedangkan Nabi sedang duduk alal ba'ir, di atas untanya. Jadi Nabi saat itu bukan di mimbar, tapi di atas unta. Para sahabat tidak di atas unta, Pak, ya, di lapangan terbuka yang di padang Arafah itu. Nabi di atas untanya. Nah, kemudian Ummul Fadl ngasih air susu itu. Fasyaribahu, Nabi meminum air itu, yang menjadi dilalah, menjadi petunjuk bahwa Nabi tidak puasa. Bisa dimana Pak, Ibu? Itu sesuai dengan petunjuk Nabi, sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwasanya naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi arafata bi arafat. Nabi melarang kepada orang yang melakukan wukuf di padang Arafah melakukan ibadah puasa hari Arafah. Nabi melarang melakukan ibadah puasa hari Arafah kepada orang yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Jadi petunjuk Nabi itu Nabi lakukan, bahwa pada saat beliau wukuf beliau tidak berpuasa. Dan ini menunjukkan, mohon maaf beribu maaf, sangat keliru dan salah jika berpandangan bahwa ibadah puasa hari Arafah ngikutin yang wukuf. Kenapa? Karena kalau cara berpikirnya begitu, mohon maaf ibu iman, berarti wukuf menjadi sebab adanya ibadah puasa. Jadi Pak Ibu, Pak, kalau ibadah puasa yang kita kerjakan disebabkan wukuf, berarti wukuf jadi sebab. Kalau jadi sebab berarti duluan yang mana syariatnya? Wukuf dulu harusnya. Nah, ini fakta datanya duluan mana? Duluan ibadah puasa hari Arafah. Wukufnya belum ada, tapi Nabi sama sahabat sudah biasa melakukan puasa hari Arafah. Karena itu harus dipahami bahwa berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, kita jadi tahu bahwa istilah Arafah itu ada dua. Ada Arafah nama waktu, ada Arafah nama tempat. Arafah nama waktu adalah tanggal 9 Dzulhijjah, yang kemudian ada syariat ibadah puasa hari Arafah. Sedangkan Arafah dalam nama tempat adalah tempat wukuf di padang Arafah. Bisa apa? Jadi istilah Arafah itu ada dua. Ada Arafah nama waktu, ada Arafah nama tempat. Dan sekali lagi buat iman, jika wukuf itu menjadi sebab adanya puasa, berarti Nabi tidak sah melakukan ibadah puasa karena belum ada wukuf ibadah iman. Nah, ini ibadah iman penting ditegaskan, karena sampai saat ini, sampai sekarang ibadah iman itu saya selalu dapat pertanyaan dari jamaah, padahal sudah dijelaskan tuh Pak. Sampai terakhir kemarin saya kuliah subuh di daerah Jakarta Barat, itu sampai ada yang curhatnya begini, Ustadz tahu nggak kenapa kita itu kalau puasa hari Arafah pengen berbarengan sama yang wukuf? Tahu nggak Ustadz? Apa? Dalam perasaan kita tuh seru katanya gitu. Saya bilang kalau seru mah terus, saya bilang atuh ibadah seru, wah ntar orang bikin seru aja ibadahnya kan? Saya bilang itu nggak bisa, harus benar ibadah mah, jangan serunya gitu. Ya tapi jujur aja perasaan tuh seru gitu. Di sono lagi wukuf, ya kita puasa di sini, gitu Pak. Iya, saya bilang agama mah nggak usah pakai perasaan tuh. Agama mah harus berdasarkan tuntunan, saya bilang gitu. Jadi ibadah iman, mohon maaf jika kemudian ada sebagian orang yang melakukan ibadah puasa hari Arafah lalu kemudian mengikuti wukuf di padang Arafah, kalau rujuk kepada keterangan tadi itu tidak sah.
Tapi ketika orang nanya, Ustadz mohon maaf, yang dijelaskan Ustadz itu kan itu bisa membuat orang itu jadi bertikai, berseteru. Harusnya kita kan menjaga persatuan dan kesatuan. Terus saya bilang bahwa iya, urusan amal itu urusan masing-masing, nggak usah merasa dipaksa. Saya hadir di sini majelis ilmu, bukan majelis pemaksaan. Kewajiban saya menyampaikan. Ketika kemudian Bapak punya pilihan, itu nggak usah merasa dipaksa. Bapak istiqomah saja di hadapan Allah dengan keyakinannya. Kalau dirasa menurut Bapak itu benar. Ibadah saum kita yang 1 hari, tapi dapat menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan dicatat di kalender ibadah iman itu pelaksanaannya hari Sabtu. Ibadah iman, ibadah puasa hari Arafah di kita, dan Idul Adha-nya jatuh pada hari Ahad 10 Juli 2022. Selamat berjuang untuk membuktikannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan rezeki kepada kita semua untuk menapakinya, untuk menjalaninya dan meraih semua kebaikannya. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.